Hai semua, assalamualaikum. Kali ini saya memasak gurame bakar pedas manis. Ini enak banget untuk menu harian, untuk lauk pauk, atau untuk acara malam tahun baru nanti ya. Ini sangat mudah sekali cara membuatnya, dan bumbu olesnya tuh enak banget, pedas, manis, gurih, pokoknya cocok banget ya. Untuk olesan ayam bakar juga oke, ikan bakar mantap, untuk sosis juga bisa ya. Kalian penasaran bagaimana cara saya memasaknya? Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Terima kasih. Saya menggunakan 1 ekor ikan gurame yang masih segar. Ini ukurannya 250-300 gram ya. Sudah saya cuci bersih. Kemudian bagian badannya ini disayat-sayat seperti ini biar nanti bumbunya bisa meresap ya. Lakukan dengan kedua sisinya ya teman-teman, bolak-baliknya sama ya, disayat seperti ini. Oke, selanjutnya ikannya dilap menggunakan tisu dapur ini biar kadar airnya berkurang. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya kasih perasan air jeruk nipis. Ini saya menggunakan setengah buah saja karena setengah buah sudah sangat banyak airnya ya. Baliknya juga sama, dikucurin dengan air jeruk nipis. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya tambahkan lada bubuk. Ini saya gunakan setengah sendok teh. Kemudian kaldu jamur secukupnya. Lalu ratakan ke seluruh badannya ikan. Untuk marinasi kali ini saya tidak menggunakan garam karena pakai kaldu jamur sudah cukup gurih ya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan garam juga boleh, silahkan. Ini sudah tercampur rata. Selanjutnya akan saya marinasi selama kurang lebih 10 menit. Oke, lanjut. Sekarang kita siapkan untuk bumbu olesnya. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 butir kemiri, cabai rawit merah ya. Ini sesuai selera saja untuk jumlah cabai. Kemudian setengah sendok teh lada. Haluskan. Ini saya haluskan menggunakan cobek aja biar lebih sedap ya. Kalau sudah halus seperti ini bisa kita sisihkan dulu, kita kumpulkan dan siapkan penggorengan. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini ditumis sampai baunya harum dan tidak langu ya teman-teman. Nah, ini cukup seperti ini aja. Ini sudah harum, sudah tidak langu lagi. Sekarang kita matikan kompornya dan lanjut kita tuang ke mangkok. Jadi untuk bumbu olesnya ini saya tidak menggunakan air sama sekali ya teman-teman. Jadi biar lebih awet saja ya. Kemudian tambahkan gula pasir karena saya tidak punya madu. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur. Ini secukupnya saja. Kemudian tambahkan kecap manis. Aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan margarin ya. Kemudian diaduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah cukup ya. Ini sudah siap untuk digunakan. Sisihkan dulu. Sekarang kita akan goreng ikannya dulu ya teman-teman. Ini saya bakar dengan cara yang ikannya digoreng terlebih dahulu, jadi tidak langsung saya bakar ya teman-teman. Ini supaya ikannya itu tidak gampang hancur ya. Dia lebih kokoh kalau digoreng terlebih dahulu. Dan ini saya goreng tidak terlalu kering ya teman-teman. Ini sudah cukup ya. Oke, kita angkat dan taruh di piring. Sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan untuk bakarannya. Ini saya menggunakan bulgogi dan ini saya tambahkan 1 sendok teh margarin ya. Kalau teman-teman tidak ada bulgogi bisa menggunakan teflon atau mau langsung dibakar di bara arang juga boleh ya. Itu malah lebih sedap lagi aromanya. Oke, kita masukkan ikannya. Kemudian kita olesin dengan bumbu olesnya. Ini semuanya diolesin ya. Dari punggung-punggungnya yang disayat dikasih olesan, kemudian dibalik, kemudian diolesin lagi untuk dalam-dalamnya ini juga ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau menggunakan teflon atau bulgogi seperti ini gunakan api ukuran kecil saja ya biar tidak cepat gosong.
Untuk mengolesin ikannya ini boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh lebih ya, silahkan saja, disesuaikan selera saja. Nanti kalau misalnya olesannya sisa, bisa digunakan untuk olesan ayam bakar, untuk sosis bakar, atau untuk bakso bakar ya. Ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam olesan. Oke teman-teman, ini sudah dibolak-balik kemudian diolesin lagi. Saya balik lagi. Ini dibaliknya pelan-pelan ya teman-teman, biar tetap bagus. Oke, ini sudah berkaramel seperti ini. Ini hasilnya sudah bagus banget, sudah meresap juga bumbunya. Sekarang akan saya angkat dan taruh di piring saji. Masya Allah, warnanya cantik sekali dan ini aromanya juga enak ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya gurami bakar yang sangat enak banget, pedas, manis, gurih, cocok banget ya buat menu harian, buat lauk pauk, atau untuk acara malam tahun baru. Silahkan nanti dipraktekkan ya, sangat mudah, bumbunya juga simple, cara membuatnya juga praktis banget. Dan ini tinggal kita bikinkan sambal colo-colo atau sambal dabu-dabunya ya, dimakan dengan nasi putih anget. Ini sudah sangat enak banget. Yang pertama kita siapkan ayamnya, ini filet bagian dada dan juga paha ya, saya campur sebanyak 300 gram. Kemudian dicuci bersih dan dikasih air perasan jeruk nipis ya teman-teman. Kemudian kita iris tipis seperti ini, tapi jangan terlalu tipis-tipis ya. Dan kita potong memanjang. Oke, selanjutnya ayam yang sudah kita potong ini kita marinasi dengan menggunakan lada bubuk. Kita kasih secukupnya saja, kemudian sedikit garam, tambahkan 3 sendok makan kecap manis, lalu aduk sampai tercampur rata dan biarkan sekitar 10 menit biar bumbunya meresap ya teman-teman. Selanjutnya sambil menunggu marinasi ini, kita siapkan bumbu kacangnya. Kita goreng kacangnya terlebih dahulu. Tambahkan kemiri, bawang putih, kemudian bawang merah dan juga cabai. Kita goreng sampai matang. Setelah kacangnya matang, kita haluskan menggunakan blender. Tambahkan gula merah, air secukupnya, lalu kita haluskan. Selanjutnya kita saring bumbu kacangnya. Ini untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus lagi ya, dan rasanya pasti lebih enak banget. Kita tambahin air agar mudah untuk menyaringnya. Bila kacangnya yang belum halus masih banyak, kita bisa menghaluskan lagi dengan menambahkan air lagi ya teman-teman. Nanti dimasak sampai kental, airnya sampai agak menyusut ya.
Berikutnya ini kita masak ya, tambahkan sedikit garam dan juga kaldu jamur sedikit saja, dan kecap manis ya teman-teman. Lalu aduk sampai tercampur rata. Ini sambil dimasak ya teman-teman. Masak sampai airnya menyusut dan sambalnya sudah mengental ya. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Ini nanti kalau sudah dingin kental banget. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut membuat satenya. Kita tusuk daging yang sudah diiris tadi, daging ayamnya. Ini bumbunya juga sudah meresap. Cara nusuknya seperti ini ya, atau kalau teman-teman punya cara lain ya silahkan. Hasilnya gede-gede ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya akan kita bakar. Nah, kita siapkan dulu bumbu kacangnya. Ini masih agak panas ya bumbu kacangnya ya teman-teman. Lalu balut sate dengan bumbu kacang. Ini nggak usah ditambah kecap lagi ya teman-teman, karena tadi marinasinya sudah menggunakan kecap. Untuk bakaran yang saya gunakan ini bulgogi ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada, bisa menggunakan teflon atau jenis bakaran yang lainnya. Ini sebelumnya sudah saya olesi dengan mentega atau margarin ya, biar tidak lengket karena sudah lama tidak dipakai. Api yang digunakan api ukuran kecil ya teman-teman, biar tidak cepat gosong. Oke teman-teman, ini satenya sudah matang ya, dan matangnya pun merata ya teman-teman. Sangat cepat sekali memasaknya, hasilnya bagus seperti ini. Oke, selanjutnya kita sajikan. Kita beri sambal kacangnya dulu. Kita taruh di sini. Kita kasih irisan bawang merah dan juga cabai. Ini bawang merahnya biar terasa lebih segar ya, dan untuk pedasnya ini saya kasih irisan cabai. Kita beri kecap manis di atasnya, dan juga bawang goreng ya, biar tambah mantap rasanya. Tambahkan juga irisan jeruk nipis atau lemon. Nah, ini hasilnya teman-teman, kita cicipin. Satenya sangat empuk banget, meresap bumbunya sangat enak. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dipraktekkan. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan daging sapi. Ini saya pilih yang ada lemaknya ya teman-teman, dan sudah saya potong. Untuk potongannya ini disesuaikan selera masing-masing. Lalu tambahkan juga nanas. Fungsi nanas ini untuk mengempukkan daging saat direbus ya teman-teman. Jadi nanti saat direbus tuh dagingnya cepat empuk, tidak membutuhkan waktu lama. Dan ini nanasnya diaduk sampai mengenai semua daging ya, sambil nanasnya itu diremet-remet. Setelah itu diamkan selama 5 menit dan kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah 5 menit kita siapkan panci yang sudah berisi air mendidih seperti ini. Lalu masukkan daging yang sudah dikasih nanas tadi. Ini tidak perlu dicuci lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mencucinya lagi juga tidak apa-apa. Ini kita aduk biar dagingnya tidak menggumpal ya teman-teman. Lalu kita tutup. Ini tutupnya juga tidak rapat ya, biar nanti airnya tidak tumpah. Oke, selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada cabai, kemudian ada lengkuas, daun salam, dan ada daun kedondong ya teman-teman.
Untuk cabai, lengkuas, dan juga daun salam ini akan kita masukkan. Ini kita masukkan setelah dagingnya itu sudah mulai agak empuk ya teman-teman, kita masukkan biar cabainya juga ikut matang. Untuk daun kedondongnya kita sisihkan terlebih dahulu ya, kita masukkan terakhir saja, lalu kita tutup kembali. Selanjutnya kita siapkan bumbu irisnya. Ada bawang putih, ini kita iris tipis-tipis saja. Kemudian bawang merah, ini sama kita iris, boleh tebal boleh tipis ya teman-teman, sesuai selera masing-masing. Kemudian cabai merah besar, ini diiris serong. Kalau teman-teman tidak suka cabai merah besar bisa di skip ya. Kemudian tomat, ini saya menggunakan 1 buah tomat, ukurannya agak besar ya. Oke, selanjutnya bawang putih, bawang merah ini akan kita tumis bersama cabai juga. Ini kita tumis sampai baunya harum. Oke, setelah harum kita matikan kompornya dan kita tuang ke dalam rebusan daging. Ini dagingnya juga sudah empuk ya teman-teman. Selanjutnya ini bumbu yang kita tumis tadi kita masukkan. Tambahkan tomat yang sudah diiris, tambahkan juga garam secukupnya saja, kemudian kaldu jamur, dan yang terakhir ini daun kedondong ya teman-teman. Daun kedondong ini rasanya asam dan bikin segar ya untuk kuahnya. Lalu aduk-aduk sebentar agar garamnya juga tercampur rata. Masak sampai mendidih seperti ini, lalu tambahkan bawang goreng. Setelah rasanya juga sudah pas, sayurnya sudah tanak, kita matikan kompornya dan siap untuk dipindah ke mangkok saji. Dagingnya ini sangat empuk banget teman-teman, dan cara memasaknya juga sangat mudah, sangat cepat. Perebusan dagingnya juga sangat cepat sekali ya. Silahkan nanti dicoba dengan penambahan nanas agar daging yang kita rebus tuh sangat empuk dan cepat, pastinya menghemat gas ya. Dan bumbunya ini juga sangat mudah untuk didapat ya teman-teman, yang pasti ada di sekitar kita, dan kita tuh tidak perlu pusing-pusing untuk mencari bumbu untuk memasak asam-asam daging ini ya. Dan juga sangat simpel karena cuma diiris. Untuk bahannya ini saya menggunakan 2 ikat pakis. Kalau di tempat saya itu pakisnya seperti ini teman-teman, jadi bukan yang kuncup-kuncup gitu ya. Jadi pakisnya itu ada yang sebagian sudah tua. Di sini mungkin karena jauh dari pegunungan, jadi yang dijual seperti ini ya. Sekarang akan saya potong-potong. Ini bagian yang pangkalnya ada yang saya buang ya, karena ada yang sudah tua. Kita ambil bagian yang masih muda-muda saja.
Setelah dipotong-potong, kita bisa masukkan ke dalam baskom. Dan selanjutnya akan saya cuci dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada tahu putih yang sudah saya goreng sampai warnanya kecoklatan seperti ini, dan kita sisihkan. Untuk bumbunya ini ada jintan, ada pala, kayu manis, lada, ketumbar, kemiri sudah disangrai, dan juga kunyit yang sudah disangrai, cengkeh, kapulaga. Kemudian juga ada cabai merah keriting ya teman-teman. Ini saya haluskan menggunakan blender atau menggunakan ulekan boleh ya. Kemudian ada bawang putih, bawang merah kita masukkan, ini sudah saya potong-potong ya. Kemudian rempahnya juga dimasukkan, kemudian ditambahkan dengan air ataupun minyak goreng ya. Kemudian dihaluskan sampai benar-benar halus bumbunya. Setelah bumbu dihaluskan, kita bisa tumis. Ini saya tambahkan minyak goreng secukupnya saja ya, nggak usah terlalu banyak, nanti biar kuahnya tidak terlalu berminyak. Tumis bumbunya sampai matang, berubah warna dan aromanya harum ya. Sekarang saya tambahkan dulu lengkuas, serai 1 batang yang sudah dimemarkan, daun salam, daun jeruk. Ini daun jeruknya boleh diremet-remet, boleh disobek ya. Kemudian ditumis kembali bersama bumbu-bumbunya ini sampai berubah warna seperti ini ya teman-teman. Ini aromanya sudah harum banget. Ini bumbunya sudah matang. Selanjutnya kita bisa masukkan daun pakisnya atau sayuran pakis. Ini bisa diaduk-aduk dulu. Kemudian tambahkan air. Kemudian aduk kembali sambil terus dimasak ya teman-teman. Kemudian masukkan tahu. Ini dimasak sampai daun pakisnya matang. Kalau daun pakisnya sudah matang, sudah empuk, bisa ditambahkan dengan santan. Bisa menggunakan santan segar ataupun bisa menggunakan santan instan ya. Kemudian tambahkan cabai rawit merah yang masih utuh. Kalau mau kuahnya lebih pedas, cabai rawitnya boleh dihaluskan ya. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur ataupun penyedap yang biasa teman-teman gunakan, silahkan apa saja ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Dan yang terakhir ini saya tambahkan bawang goreng ya, biar aromanya lebih sedap, rasanya juga lebih mantap lagi. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Oke, setelah rasanya sudah pas dan ini sayurannya sudah matang semua, sudah mendidih tanah, bisa kita matikan kompornya ya. Oke, sekarang saya pindah ke mangkok. Ini akan saya hidangkan di meja makan ya. Warnanya sangat cantik sekali, aromanya juga sedap ya. Saya tambahkan lagi bawang goreng di atasnya biar makin mantap. Oke teman-teman, sayur, gulai pakis dan tahu sudah siap dihidangkan. Ini akan saya cobain ya. Saya makan dengan nasi putih. Ini dimakan dengan ketupat ataupun lontong juga sangat cocok banget ya. Dan saya tambahkan juga lauknya telur dadar. Udah gini aja sudah sangat enak banget ya. Ini bisa buat menu tanggal tua ataupun menu tanggal muda juga sangat cocok banget. Rasanya benar-benar sangat sedap. Ini tidak enak juga, pokoknya enak ya. Pedasnya juga pas ya, tidak terlalu pedas. Silahkan nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga sangat mudah untuk didapat ya. Di pasar-pasar juga ada, di supermarket juga ada. Bahannya ini saya menggunakan ayam broiler atau ayam potong
beratnya sekitar 800 gram. Ini saya potong menjadi 8 bagian. Sudah saya cuci bersih. Selanjutnya marinasi dengan menggunakan garam dan juga dengan lada bubuk. Takarannya semuanya setengah sendok teh ya. Kemudian diratakan sambil dipicit-picit biar garam dan ladanya ini meresap. Kenapa harus dikasih garam? Agar nanti ayamnya itu ada rasanya ya teman-teman, karena setelah ini nanti akan saya panggang terlebih dahulu. Untuk ayam ini tidak harus 1 ekor ya, bisa menggunakan ayam yang bagian paha aja atau bagian sayap saja ya. Oke teman-teman, setelah dipicit-picit seperti ini akan saya diamkan kurang lebih selama 10 menit. Oke, selanjutnya kita siapkan bumbu halus dan juga bumbu cemplungnya. Ini ada jahe 2 ruas, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, kemudian juga ada 3 lembar daun jeruk, boleh 4 lembar ya. Kalau daun jeruknya lebih banyak, aromanya lebih harum. Kemudian untuk bumbu halusnya ini ada kemiri, kemudian bawang merah. Ini bawang merahnya saya gunakan lebih banyak. Kemudian ada bawang putih. Untuk rasa pedasnya ini saya menggunakan cabai merah yang rawit ya, rawit merah. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Kemudian untuk rempah-rempahnya ini saya menggunakan ada jintan, lada, dan juga ada ketumbar. Ini ketumbarnya sedikit saja ya. Sebelum bumbunya dihaluskan, ini bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar nanti menghaluskannya lebih mudah ya. Bawang putih, bawang merah dipotong-potong. Untuk menghaluskannya ini bisa menggunakan blender, bisa menggunakan ulekan ya. Ini saya menggunakan blender saja karena saya mau bumbunya tuh lebih halus ya. Kemudian untuk cabai merah keriting ini juga sama, saya potong-potong. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya untuk tingkat kepedesannya. Kalau mau pedes banget bisa cabai rawit merahnya lebih banyak lagi. Masukkan ke dalam blender rempah-rempahnya juga ya, kecuali bumbu cemplungnya. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya saja dan haluskan. Nah, ini hasilnya teman-teman, tekstur bumbunya ini halus seperti ini. Kemudian untuk bumbu lainnya ada garam, kaldu jamur, dan saya juga menggunakan kunyit bubuk ya teman-teman, karena tadi saya tidak menggunakan kunyit segar, kebetulan stoknya lagi habis. Oke, kita akan lanjut untuk memanggang ayamnya terlebih dahulu ya. Ini saya menggunakan bakaran bulgogi, bisa juga menggunakan teflon ya teman-teman. Lebih enak lagi kalau menggunakan bara api ya, jadi bau asapnya itu akan lebih bikin enak lagi ya teman-teman. Nah, ini akan saya panggang sampai warnanya berubah ya. Oke, sekarang kita balik. Ini warnanya sudah mulai agak kekuningan seperti ini. Kita balik saja. Ini saya bolak-balik ya teman-teman biar matangnya agak merata ya. Dan ini saya panggang setengah matang saja. Oke, sekarang akan saya angkat. Aromanya juga sudah harum ya teman-teman. Walaupun ini masih setengah matang, tapi aromanya tuh sangat enak banget. Sekarang kita akan tumis dulu bumbu halusnya. Ini tanpa penambahan minyak lagi, karena saat menghaluskan tadi sudah menggunakan minyak ya. Gunakan api kecil agar minyaknya bisa keluar. Tumis bumbunya sampai matang, berubah warna agak kemerahan seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit saja ya kunyit bubuknya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata.
dan sambil terus dimasak. Masih sama menggunakan api yang ukuran kecil. Kemudian masukkan daun salam, serai, jahe, dan juga daun jeruk ya. Ini daun jeruknya disobek terlebih dahulu biar aromanya lebih keluar. Di sini saya tidak menggunakan lengkuas ya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau menambahkan lengkuas silahkan saja. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah matang, warnanya sudah kemerahan cantik seperti ini. Sekarang kita masukkan ayam yang sudah dipanggang. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk-aduk sambil terus dimasak. Ini diaduk-aduk kurang lebih sekitar 2-3 menit ya. Setelah ini kita tambahkan air. Mohon maaf banget ya teman-teman, ternyata saat penambahan airnya kameranya off, jadi nggak kerekod ya. Ini saya tambahkan air kurang lebih 1 gelas, nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Masak ayamnya ini sampai bumbunya meresap ya, dan kuahnya juga mengental. Sesekali dibalik seperti ini biar matangnya bisa merata. Nah, ini sudah mendidih, kuahnya juga sudah mengental. Saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Di sini saya tidak pakai. Kemudian aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Dan saya taburin dengan bawang goreng sebelum saya matikan apinya. Oke, apabila rasanya sudah pas, bumbunya sudah mengental, kita bisa matikan kompornya ya. Dan kita bisa pindah ke mangkok saji atau ke piring saji. Warnanya sangat menggoda selera ya, warnanya merah cantik sekali. Dan ini juga rasanya sangat pedas teman-teman, sangat enak banget ya, mantep ya. Dan aromanya juga sangat enak ya, dari jahe, dari daun jeruknya, dari serai, itu kuat banget ya, apalagi ada jintan ya, jadi aromanya itu sangat harum banget. Oke teman-teman, masakan kali ini sudah siap untuk dihidangkan. Ayam bumbu pedas ini benar-benar sangat enak, pas banget untuk pendamping nasi putih anget. Cara membuatnya juga sangat mudah, bumbunya simple. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman ya. Pertama saya siapkan untuk bumbunya dulu ya teman-teman. Ini saya pakai 2 siung bawang putih. Ini saya geprek kemudian saya cincang kasar aja ya. Atau kalau teman-teman bawang putihnya mau dihaluskan juga boleh, silahkan aja. Atau mau diiris tipis juga boleh. Kemudian saya juga menggunakan 3 siung bawang merah. Ini bawang merahnya saya iris tipis-tipis, kemudian dicincang kasar aja seperti ini ya. Bawang merah ini bikin harum teman-teman. Kemudian ada 1 buah bawang bombay. Ini bawang bombay-nya saya iris agak gede ya. Bawang bombay ini juga bikin aromanya lebih harum ya, rasanya juga lebih enak. Kemudian saya juga menggunakan 2 batang daun bawang. Ini diiris tipis-tipis aja daun bawangnya. Saya juga menggunakan 6 batang daun seledri, ukurannya kecil-kecil ya. Kemudian saya akan potong-potong kecil-kecil aja seperti ini. Oke, sisihkan. Kemudian warnanya biar cantik, ini saya tambahkan 4 buah cabai merah keriting. Untuk cabai merah keriting ini diiris tipis-tipis aja seperti ini ya, diiris bulat aja. Oke, sisihkan. Sekarang siapkan mangkok yang lebih besar ya, kemudian tuang semua
bumbu-bumbunya ke dalam mangkok. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan kentangnya ya. Ini kentang sudah saya kupas, saya pakai 2 buah ukurannya 400 gram. Kemudian ini diiris kecil-kecil ya, kecil-kecil dan juga tipis teman-teman, biar nanti matangnya bisa matang merata ya, seperti ini teman-teman. Atau mau diserut juga boleh ya kentangnya. Sekarang kita masukkan dalam mangkok yang ada bumbunya tadi. Sekarang saya akan tambahkan 2 butir telur bebek. Ini opsional ya, bisa pakai bisa enggak. Kalau teman-teman nggak mau pakai telur bebek juga boleh. Saya tambahkan 3 butir telur ayam. Kemudian bumbuin dengan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan lada bubuk ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Ini untuk telurnya kurang ya teman-teman, ini nanti saya tambahkan 1 butir lagi ya, biar makin enak. Jadi untuk jumlah telur totalnya ada 6 butir ya, 2 butir telur bebek dan 4 butir telur ayam. Kemudian dicampur sampai rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah tercampur rata, rasanya juga sudah pas. Lanjut kita goreng ya. Ini saya menggunakan teflon ukuran 26 cm dan sudah saya kasih minyak ya, minyaknya sudah panas. Kita tuang, kita goreng dengan menggunakan api kecil saja ya teman-teman, jangan terlalu besar biar bisa matang merata. Ini kita ratakan dulu ya. Kita cek bagian bawahnya, kalau warnanya sudah kuning kecoklatan atau kuning keemasan, kita bisa balik ya teman-teman. Dan untuk cara membaliknya ini saya pakai 2 tempat ya, karena saya tidak mempunyai ukuran wajan yang sama, jadi saya menggunakan ukuran wajannya yang lebih besar dan bentuknya ceper seperti ini teman-teman. Ini hanya untuk sementara aja ya, nanti kita balikkan lagi ke wajan yang pertama ya, yang sebelumnya. Ini ada telur yang masih basah ya teman-teman, jadi kita tunggu sampai telurnya memadat ya, yang bagian pinggir-pinggirannya seperti ini, baru kita pindah lagi ke wajan yang pertama. Kita masukkan. Oke, kita masak ya. Kita masak lagi sampai warnanya kuning keemasan juga ya bagian bawahnya. Oke, kita balik lagi. Kita pindah lagi ke wajan yang sebelumnya. Oke, terakhir ya kita balik lagi ya, karena tadi warnanya masih belum kecoklatan, jadi saya masak lagi. Dan ini sudah padat teman-teman. Kalau sudah padat seperti ini telurnya sudah matang sampai ke dalam ya, jadi bisa kita matikan kompornya. Ini aromanya sudah harum banget. Oke teman-teman, sekarang kita angkat dan pindah ke telenan. Dan sekarang saya akan potong ya. Ini saya potong menjadi 2 bagian dulu, kemudian saya potong lagi menjadi 4 bagian, dan saya akan potong menjadi 8 bagian ya. Untuk jadi 8 bagian hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk ketebalannya juga sudah cukup tebal ya. Kalau teman-teman mau hasil telurnya lebih tebal, bisa menggunakan wajan yang lebih kecil ya. Oke teman-teman, telur dadar kentang sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini sangat enak banget. Rasanya gurih, telurnya padat, dan aromanya sangat harum banget. Ini beneran sangat enak, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Cara membuatnya sangat mudah bukan? Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Pada video kali ini saya memasak semur tahu dan telur, menu sederhana yang sangat enak dan cara membuatnya pun sangat mudah. Ini sudah saya siapkan 1 bungkus tahu putih, saya potong segitiga ya seperti ini. Selanjutnya tahunya akan saya goreng. Ini sudah saya panaskan lebih dulu wajan dan minyaknya ya teman-teman. Selanjutnya tuang semua tahu yang sudah dipotong tadi, goreng sampai warnanya kecoklatan atau berkulit seperti ini.
dan angkat. Selanjutnya tahunya ditiriskan terlebih dahulu dan sisihkan ya. Untuk bahan yang kedua, ini ada telur yang sudah saya rebus. Saya menggunakan 6 butir. Kalau teman-teman mau telurnya lebih banyak juga silahkan ya. Kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbu-bumbunya, ini ada daun jeruk, daun salam, kemudian ada serai, kemudian juga ada jahe, lengkuas. Ini lengkuasnya 1 ruas, jahenya sekitar 1 cm, dan ini setengah butir gula merah. Dan untuk cabai rawit ini nanti tidak saya haluskan ya, saya ulek. Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan bawang putih. Sebelum dihaluskan, bawang putihnya ini saya potong-potong kecil-kecil dulu. Kemudian juga ada bawang merah. Bawang merahnya sama ya, dipotong kecil-kecil biar lebih mudah ya nanti saat dihaluskan. Mau diulek boleh, mau menggunakan blender juga boleh. Kemudian ada kemiri. Ini kemirinya boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Ini diiris juga. Kemudian untuk rempahnya di sini saya menggunakan ketumbar. Kemudian juga ada lada butiran, jintan, kemudian ada kayu manis, pala, ada bunga lawang, cengkeh. Ini bunga lawangnya ya teman-teman, dan ini ada cabai jawa ya teman-teman. Cabai jawanya sedikit saja, kemudian ada kapulaga. Oke, sekarang kita akan haluskan semua bumbu-bumbunya. Semua dimasukkan bersama rempah-rempahnya ya, kecuali kayu manis, bunga lawang, dan kapulaga. Ini saya biarkan utuh saja, tidak saya haluskan. Tambahkan minyak goreng atau air ya untuk membantu menghaluskan. Kalau sudah halus bumbunya, bisa kita tumis bumbunya. Kita tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Dan ini saya masukkan rempah yang tadi tidak dihaluskan, kemudian juga bumbu cemplungnya ya, salam, serai, lengkuas, jahe, daun salam, dan juga daun jeruk. Ini daun jeruknya boleh diremet, boleh disobek. Kemudian ditumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Nah, ini sudah berubah warna, sudah matang. Ini saya tambahkan air. Ini airnya saya buat ngoretin blendernya ya teman-teman. Bumbunya masih ada sisa di blender, sayang banget ya. Sekarang apa-apa lagi mahal, jadi kalau ada sisa-sisa bumbu kita bersihin saja menggunakan air. Kemudian tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis ini secukupnya saja ya, disesuaikan selera. Nanti kalau warnanya masih kurang cantik, kurang coklat, bisa ditambahkan lagi. Kemudian masukkan telur, masukkan juga tahu yang sudah digoreng. Sekarang akan saya tambahkan santan. Untuk santan ini bisa menggunakan santan segar atau santan instan. Untuk banyaknya ini saya menggunakan kurang lebih 400 ml. Sesekali diaduk-aduk biar santannya tidak pecah. Dan ini kuahnya sudah mendidih ya teman-teman. Ini kita masak sampai nanti kuahnya mengental. Sekarang akan saya tambahin garam dan juga kaldu jamur dulu ya. Kalau teman-teman tidak suka menggunakan kaldu jamur, bisa ditambahkan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Kemudian diaduk sampai rata. Karena ini warnanya masih kurang kecoklatan, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Dan masak sampai kuahnya menyusut. Ini kuahnya sudah mulai menyusut,
saya tambahkan cabai rawit dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas, kita bisa matikan kompornya dan selanjutnya pindah ke piring saji. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya sangat cantik dan bumbunya juga kental ya. Ini saya tambahkan bawang goreng biar makin mantap. Oke teman-teman, semur tahu dan telur siap disajikan. Sangat mudah bukan cara membuatnya? Nanti dipraktekkan ya. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya. Dan juga subscribe ya yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.